Hai guys. I wanna see what I read in the Holy Bible. I believe I could be like the 12 disciples. It's the same Holy Spirit living in me. Ooh, ooh. I wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Unapologetically living on my faith. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Oh, oh. Walking the straight and narrow, trust you to guide my way. Jesus is you, I'll follow you all the way. Radical, stand tall for you. I'll trade it all just to be with you. No turning back, no more. I wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Wanna be Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. I am not ashamed to say that I can't do this alone. Oh, 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 yeah. Once was lost like a prodigal, now living life color radical. Make no mistake, I'm graced for this. I wanna be radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. I wanna be Unapologetically living on my faith. Radical for Jesus. Ah, yeah, 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 yeah. Oh, oh. Shalom. Mari bawa hati kita menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa sore malam hari ini dimanapun teman-teman berada, teman-teman merindukan Tuhan. Amin. Teman-teman merindukan berkumpul lagi untuk beribadah bersama-sama, menikmati kasih Tuhan, menikmati jamahan Tuhan, menikmati lawatan Tuhan di tengah-tengah kita. Mari siapkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Saya tahu bahwa keadaan yang kita alami hari-hari ini tidak mudah. Namun percayalah bahwa ada Tuhan bersama dengan kita di mana kita berada. Tetap andalkan Tuhan karena Dia mau bekerja bagi setiap kita. Ketika hati kita terarah kepada Tuhan, ketika hati kita hanya merindukan Tuhan, terfokus kepada Tuhan, maka masalah-masalah apapun yang terjadi yang sedang menghadang hidup kita, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita, akan mampu menghasilkan buah kebenaran, akan mampu menghasilkan berkat bagi kehidupan setiap kita, dan setiap kita pasti akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Untuk itu mari bawa kita lebih sungguh kepada Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan bersama-sama. Kita percaya bahwa di atas puji-pujian penyembahan setiap kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Dia pasti menjamah dan melawat setiap kita. Dia pasti sanggup memulihkan setiap kita. Dia sanggup menyembuhkan setiap kita. Hari-hari ini mungkin keluarga kalian sedang mengalami masalah pribadi, ataupun dengan teman, ataupun dengan yang lainnya, masalah-masalah lainnya. Tuhan sanggup. Segala masalah tidak akan sanggup untuk menghalangi kasih Tuhan. Tidak akan sanggup untuk menghalangi kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kita. Untuk itu mari kita datang dengan penuh iman dan percaya. Dia ada bersama-sama dengan setiap kita. Dan Dia mengasihi kita.
Dan Dia siap ngelawan setiap kita. Dan Dia siap menjamah setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa, membawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan sore malam hari ini. Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing, untuk kami dapat menyembah Tuhan secara online. Kami percaya hadirat yang sama boleh kami alami Tuhan. Lawatan yang sama boleh kami alami Tuhan. Kau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jamahanmu akan tetap sama dan sanggup mengubahkan, memulihkan setiap kami. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia seumpama burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap. Kami mau Tuhan mengalami kekuatan-Mu. Kami mau mengalami Tuhan kuasa-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hati kami dengan sungguh-sungguh Tuhan. Di masa muda kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya masa depan kami akan indah, gilang gemilang, dan penuh dengan pengharapan, penuh dengan damai sejahtera, seperti Kau janjikan bagi setiap kami di dalam firman. Bertatalah setiap kami Tuhan. Kuasai pujian penyembahan kami. Kuasai lidah bibir kami, untuk kami selalu menyembah Tuhan, untuk kami selalu memuji Tuhan, mengucap syukur, bahkan di atas kondisi kami yang tidak baik. Kami mau senantiasa bersyukur. Kami percaya di dalam ucapan syukur ada mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami. Kami bawa kepada-Mu Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Biar kerinduan hati kami menjamah Tuhan. Dan kami boleh mengalami jamahan-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari bawa hati kita menyembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia ada bersama dengan kita. Dia rindu melawat setiap kita. Dia rindu menjamah setiap kita. Kerinduanku datang padamu. Haleluya, bawa syukurku
Raja kami. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis segenap hati. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Lebih lagi ku sembah Kau. Kami menyembah Tuhan. Ini yang Kau rindukan di dalam setiap kami, Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang sukses. Kami bukan menjadi orang yang kaya, tapi kami mengenal jalan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran dari hari ke hari. Yes, Lord. Seperti Kau, Yesus.
Yesus. Melalui berbagai keadaan yang kami alami, sesungguhnya Engkau sedang berbicara kepada setiap kami. Untuk kami dekat dengan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk proses yang kami hadapi, untuk pendisiplinan, untuk teguran, karena semuanya itu membentuk kami, membawa kami mengenal-Mu Tuhan. Kami percaya inilah yang Kau mau. Kami tidak mau binasa, karena kami tidak mengenal-Mu Tuhan. Kami mau tergolong sebagai anak-anak-Mu yang bijaksana. Karena kami mengenal-Mu Tuhan. Kami mau dekat dengan Tuhan. Inilah salah satunya cara ketika kami menyembah-Mu. Kami berada di dalam naungan sayap. Kami berada dekat dengan Engkau. Masuk kepada ruang Maha Kudus. Berjumpa dengan kasih-Mu yang begitu sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau sanggup memulihkan kami, membalut setiap luka hati kami, membebat setiap kami, dan memulihkan setiap kami. Kami sadar, seringkali kami meninggalkan-Mu, mencoba mencari jati diri kami, mencari apa yang memuaskan hati, emosi, kedagingan kami. Namun kami bersyukur karena kami tak pernah menemukan apapun selain daripada kekosongan. Dan hanya cinta-Mu lah, dan hanya kasih-Mu lah yang sanggup mengisinya. Dan kami menjadi baru, kami menjadi hidup. Tuhan, ini hati kami. Engkau mengasihi setiap kami. Sesederhana apapun hidup kami, Engkau mengasihi setiap kami. Sekali lagi Kau tak lihat rupa kami, Kau tak lihat latar belakang kami, Kau tak lihat harta kami. Yang Kau lihat adalah hati yang mengasihi-Mu. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku.
jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh dari semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang kau menjaga hatiku supaya kehidupan lancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku. Yes, Jesus. Kau mengenal setiap kami, melebihi semuanya yang terdekat sekalipun, bahkan orang tua kami, bahkan saudara kami, bahkan diri kami sendiri. Kau mengenal setiap kami, Tuhan. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
dari siapapun, bahkan melebihi diri kami sendiri Tuhan. Kami mau didapati menyenangkan hatimu Tuhan. Kami mau didapati berkenan di hadapan Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini, kami sadar tidak mudah pengiringan kami akan Tuhan. Namun justru di kondisi seperti inilah kami tahu bahwa Engkau rindu kami mengenal Engkau Tuhan. Kami mengenal jalan-jalan-Mu. Kami mengenal pribadi-Mu. Bukan dari kata orang. Bukan dari kata teman kami. Bukan dari kata orang tua kami. Tapi kami mengalami secara pribadi. Di saat kami susah. Di saat kami sendiri. Tidak ada orang yang mengerti. Engkau mengerti setiap kami. Engkau berkata, Engkau mengenal hati setiap kami. Kami percaya sebelum kami berucap, menaikkan doa-doa kami, bahkan permohonan kami, sejuta harapan dan cita-cita kami, Engkau sudah tahu Tuhan. Untuk itu malam ini, kami tidak lagi mau memusingkan diri, mengejar dunia ini. Kami mau fokuskan hidup kami, hati kami, mengejar-Mu sebagai yang utama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Berbagai kondisi yang kami alami, Engkau ada bersama kami Tuhan. Melewati lautan masalah. Melewati masalah yang bagaikan api bergelora. Membara. Hendak membakar hidup kami. Engkau ada di sana. Karena firman-Mu berkata, sekalipun engkau melewati air, Kau tidak akan dihanyutkan. Kau melewati api, Kau tidak akan dihanguskan. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami tidak mau takut lagi. Kau akan kuatkan kaki kami berdiri. Kau kuatkan hati kami untuk kami berlari mengejar-Mu. Mengejar yang selama ini tertinggal, yaitu pengenalan akan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menggunakan kendaraan kemenangan-Mu untuk kami boleh mengenal-Mu, untuk kami boleh mengenal-Mu lebih dari apapun, lebih dari siapapun Tuhan. Karena kami milik-Mu dan Kau milik kami Tuhan. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find You in the mystery, in oceans deep. My faith will stand.
upon your name and keep my eyes above the waves. When the oceans rise, my soul will rest in your embrace. Oh, I am yours, you are mine. Your grace abounds in deepest water. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surround me, you never fail. You won't stop now. And I will call upon your name and keep my eyes above the wave. When the oceans rise, my soul will rise in your embrace. I am yours, and you are mine. Oh, you are mine. Oh, Jesus, kami milikmu dan kau milik kami. Oh, anugerahmu besar mengangkat kami menjadi anakmu, menjadi biji matamu, Yesus. Oh, Jesus. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Nikmati hadiratnya di mana kau berada saat ini. Hadiratnya sedang dinyatakan, hadiratnya sedang diimpartasikan, hadiratnya memulihkan setiap kita, membalut luka hati kita, menyembuhkan setiap kita. Dia ada, dia nyata di antara kita. Dia Yesus, dia adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Yesuslah Tuhan kita. Dan dia sanggup.
You are my Savior. You are my Savior. Kau menguatkan langkah kami, Kau menguatkan kaki kami, berjalan dalam kebenaran, mengiringmu Yesus.
Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau nyata Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. When the oceans rise and I soar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, di mana kami selalu rindu untuk berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena disitulah tempat di mana kami merasakan ketenangan, tempat di mana kami bisa merasakan sukacita, dan kami juga bisa merasakan kedekatan kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan pada saat kami berjalan di kegelapan dunia ini, berjalan di tengah ketidakpastian. Kami butuh Engkau, kami butuh hadirat-Mu Tuhan hari-hari ini Tuhan Yesus. Dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Itu yang membuat kami selalu bersyukur ya Tuhan. Seandainya kami tidak punya Engkau, kami nggak tahu mau lari kemana Tuhan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tuh tempat pelarian kami Tuhan, di tengah-tengah dunia yang kacau, yang rusak ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami butuh firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu, untuk kami bisa berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Thank you guys. Shalom semua. Memang hari ini spesial, kita banyak worship-nya karena penting sekali saudara kalau kita itu datang ke Tuhan. Hari-hari ini tuh kami rindu untuk kita bisa mendekat lebih dalam lagi ke Tuhan, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Baik saudara, malam ini kita akan belajar untuk bagaimana kita bisa mendekat lagi sama Tuhan. Bagaimana kita bisa nyari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Judulnya adalah Commit to the Lord. Commit to the Lord. Nah sebelumnya saya mau tanya lebih dahulu, sebelum masuk lebih dalam. Siapakah dari saudara, di antara saudara yang lagi pacaran? Aduh, langsung ada yang senyum-senyum sendiri ya. Kelihatan tuh di handphone kalian dari sini tuh ada yang senyum-senyum sendiri gitu ya. Nah, yang lagi pacaran sebenarnya apa sih yang paling penting dari sebuah hubungan sebuah pasangan? Kok aneh ya? Seekor pasangan. Aneh lagi. Sebuah pasangan, apa sih yang paling penting? Apa sih yang paling penting menurut saudara? Cinta dong.
Cinta, wah itu yang paling penting di dalam sebuah pasangan. Wah, rasa senang terus berada bersama pasangannya, ya rasanya seperti happily ever after gitu ya, kayak drakor gitu ya. Well, aslinya sih nggak seindah drakor sih sebenarnya. Atau mungkin emang pacaran cinta doang. Mau makan pakai apa? Duit dong. Harus ada duitnya. Kalau nggak ada pacaran, paling penting itu kalau mau jalan-jalan harus ada duitnya. Lu nggak mau pacaran mau makan di mana gitu kan? Harus ada duitnya. Kekayaan dong. Wah paling nggak mobil dong naiknya. Kalau keluar naik sepeda butut gitu ya. Aduh, solar semua dong make upnya ini ya. Atau apa? Kalau misalnya nggak dapat semuanya gimana? Kalau misalnya nggak dapat terus kita nggak suka sama dia. Sebenarnya yang paling penting dalam sebuah hubungan adalah namanya komitmen. Iya, komitmen saudara. Kalau ada komitmen, kita jadi belajar untuk mengenali dua budaya dalam sebuah dua keluarga yang berbeda. Belajar mengenali. Karena ada komitmen. Kalau ada komitmen, kita nggak cuma mimpi, tapi berdua bersama-sama mengejar mimpi. Asik. Kalau ada komitmen, kita jadi sadar kalau masing-masing ada kelemahan dan ada kelebihan. Kita bisa saling melengkapi karena ada komitmen. Jadi yang paling penting di dalam sebuah hubungan adalah sebuah komitmen, bukan cuman sekedar perasaan doang. Lalu bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah pada saat susah doang, terus saudara baru nyari Tuhan? Tuhan, gue lagi susah nih, lagi bokeh Tuhan. Atau apakah saudara lagi pas hari Minggu doang nyari Tuhan? Kalau lagi senang lupa, sama Tuhan lupa. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lupa. Hari Minggu ingat Tuhan. Nah, apakah saudara melandaskan hubungan kita sama Tuhan itu berdasarkan perasaan doang? Atau berdasarkan kebutuhan doang? Kalau gue lagi butuh, baru gue cari Tuhan, gue doa bersungguh-sungguh sama Tuhan? Atau gara-gara hari doang kalau mau cari Tuhan? Nah, yang paling penting mari kita bersama-sama kalau mau dekat sama Tuhan, mari kita bersama-sama belajar berkomitmen sama Tuhan. Nah, selama 30 menit ke depan, kita akan belajar bagaimana hidup berjalan di depan dengan sebuah komitmen kepada Tuhan. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Nuh. Seperti komitmen yang ada di dalam ayat ini, saudara. Ayat ini Amsal 16 ayat yang ketiga, bahasa Indonesia terjemahan baru mengatakan begini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bahasa Inggrisnya menarik begini, commit to the Lord whatever you do. Berkomitlah kepada Tuhan apapun yang Anda lakukan. Apapun yang Anda lakukan. And He will establish your plan. Dan Dia akan menetapkan rencana Anda. Kita pengen kan rencana perjalanan kita kan baik, menyenangkan gitu kan. Kita mau begitu kan. Makanya mari kita hari-hari ini belajar untuk berkomitmen kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau belajar komitmen di Alkitab, jelas-jelas saudara, orang yang paling komitmen yang saya belajar itu dari tingkat yang paling luar biasa, namanya adalah nggak lain nggak bukan saudara, namanya Nuh. Waduh, gara-gara Nuh saudara, gara-gara Nuh kita semua ada di muka bumi ini. Aduh, seandainya ya saudara, kalau misalnya nggak ada Nuh, nggak ada saudara loh. Karena setelah Nuh baru bisa ngelihat ada kita. Habis semua, sekeluarga cuman yang diselamatin sekeluarganya Nuh doang. Nuh doang yang diselamatin. Setelah Nuh baru ada kita. Kalau nggak ada Nuh bersama dengan keluarganya, kita nggak bakal ada
saudara, di muka bumi ini. Makanya kita adalah keturunan Nuh sekarang semua. Kita bersaudara gara-gara kita adalah satu saudara di dalam Nuh. Wah, begitu ya. Nah, gak ada yang pernah membangun sebuah perahu sebegitu besar pada zaman dulu. Gak ada, saudara. Bayangin, bangunnya itu, bangun sebuah bahteranya itu dibutuhkan waktu berapa? 80 tahun, saudara. Membangun sebuah bangunan kapal. Dulu nggak ada yang namanya Wika, ya Wika itu kan yang kontraktor tol, kontraktor. Dulu zaman dulu nggak ada, dia sendiri, dia sekeluarga. 80 tahun bangun. Sebelum itu dan tidak pernah hujan terjadi di muka bumi ini. Jadi sebelum ada bahtera, enggak ada hujan, saudara. Makanya mungkin itu yang membuat manusia pada zaman dulu itu, pada zaman sebelum Nuh itu usianya tua-tua sampai ratusan-ratusan, mungkin. Nah makanya ada beberapa aktor Hollywood gitu, dia berusaha enggak mandi gara-gara supaya biar kelihatan tetap muda gitu ya. Enggak tahu bener apa enggak. Memang ternyata kenyataannya seperti itu, saudara. Memang kemungkinan gak pernah ada hujan, jadi orang-orang pada saat itu bingung. Jelas gak pernah ada hujan kok. Hujan ki opo? Orang-orang lain bakal bilang begitu. Hujan itu apa? Ya nanti hujan, saya juga gak tahu. Jadi itu bumi itu hidup itu gara-gara ada air, sumber air, proses fotosintesis, ada sumber airnya di dalam, di dalam tanah. Jadi tumbuhan bisa hidup, nggak ada yang namanya hujan. Luar biasa nggak? Jadi Nuh itu hidup di tengah-tengah yang selama 80 tahun dia ngomong entar ada hujan ke opo, wong gendeng. Nggak pernah ada hujan dan nggak pernah ada banjir sebesar itu, air bah, nggak ada, saudara. Bayangin, saudara. Dan lambung kapal, seperti kalau saudara mau tahu, lambung kapal itu ditutup ya. Itu setelah, tahu nggak? Setelah 120 tahun pada saat Allah berfirman pada Nuh untuk buat bahtera. 120 tahun kemudian, saudara. Bayangin apa yang diomongin orang. Bayangin lebih parah begini ya. Lebih parahnya gini. Kalau misalnya saudara sudah jadi nih bangunan, 80 tahun udah jadi kan. Terus 120 tahun baru nongol yang namanya air bah. 40 tahun kemudian, saudara. Jadi bangunan udah jadi, terus gak terjadi apa-apa. Nih udah jadi nih, gue nih suruh ngapain lagi. Orang bakal ngomongin, orang gila, orang. Selama 40 tahun kemudian. Men, kalau misalnya dia gak punya komitmen kepada Allah, wah udah orang gila, bener orang stres jadinya dia. Nuh ini, saudara. Jadi dan ini jadinya memang gak ada orang yang percaya sama apa yang Nuh katakan. Apalagi dari Tuhan. Lu bicara sama Tuhan, lu ngomong sama Tuhan. Orang gila, gitu kan. Orang bakal begitu. 120 tahun, guys. Tapi Nuh berhasil. Nuh berhasil menjalankan tujuannya yang Allah berikan dalam hatinya karena sebuah komitmen. Nah, maka mari kita belajar bersama-sama untuk kita ngerti bagaimana sih komitmen yang Nuh punya sehingga kita bisa belajar berkomitmen juga sama Allah kita. Kita enggak cuman sekedar mencintai hari-hari yang senang, suasana-suasana yang senang, berkat-berkat yang dari Tuhan, mujizat-mujizat yang dari Tuhan, Pak. Tapi pada saat kita lagi buruk pun, pada saat kita lagi mendapat tekanan pun, kita tetap berkomitmen untuk setia sama Tuhan. Amin. Nah, memang yang Nuh hadapin itu ada 4 hal, saudara. Dan ini akan bakal kita hadapin juga di dalam kehidupan ini. Yang Nuh bakal hadapin itu apa? Distraction yang pertama, atau gangguan. Orang yang bilang, bayangin ya saudara, aduh 80 tahun bangun itu ya, potong pohonnya juga enggak sembarangan, bikin hitam-hitam itu ya buat nempelin itu, gimana caranya? Orang bilang,
ya bakal banyak gangguan, bakal banyak keraguan. Iya bener nggak ya? Aduh, gua disuruh bener nggak sih ngomong nggak bangun begini nih? Bakal banyak bakal banyak keraguan, bakal banyak ditur, bakal banyak penyimpangan yang kita harapin. Udahlah Tuhan, mending begini aja kan? Kenapa nggak begini aja sih? Bakal ngalamin seperti itu, bakal juga terjadi penundaan. Ini yang bakal kita hadapin pada saat kita mau berkomitmen sama Tuhan. Sama seperti Nuh. Nuh pun mengalami hal yang sama, saudara. Nah makanya saudara, mari kita belajar juga 4 hal. Ini 4 hal yang menjadi batu sandungan kita. Kita juga belajar 4 hal yang harus kita lakukan untuk kita berkomitmen kepada Allah sampai kita seterusnya selama kita di muka bumi ini. Yang pertama adalah I must dare to be different from my culture. Saya harus berani berbeda dari budaya saya, saudara. Harus berani, saudara. Kita nggak bisa ngepasin kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan Tuhan dalam kehidupannya kita, gitu ya. Saudara tahu nggak sih apa yang menjadi tren di dunia ini? Mari kita baca sama-sama di Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat ke-9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dekat dengan Allah. Orang-orang sezamannya, dia adalah orang yang paling berbeda di antara orang-orang yang lain. Dia nggak ngikutin budaya yang di sekitarnya. Makanya dia dicintai Tuhan. Dia bergaul dekat dengan Tuhan. Memangnya yang kita hadapin itu bakal seperti apa sih? Kita lihat ya, coba ya. Ini kan ayat yang ke-9 ya. Kita coba lihat Kejadian ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 begini. Itu kondisi dunia saat ini. Ayat yang ke-11 ngomong begini. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. 12. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Wah, kehidupan di sana pada masa itu sangat-sangat rusak. Saudara, memang saudara nggak pernah mikir kalau dunia sekarang ini memang sebenarnya sedang rusak, saudara. Saya mau kasih tahu ya, budaya dunia sekarang ini ya, sekarang ini orang itu rela untuk merugikan orang lain supaya dia bisa mendapatkan kesenangan. Wah, udahlah pokoknya gua mau dapat ini, terserah lu caranya. Mau gimana, yang penting gua yang seneng. Aku bakal ngorbanin orang lain. Apalagi kepemilikan, gua pokoknya harus dapat proyek ini. Gua pokoknya harus dapat cewek itu. Gua harus pokoknya merelakan untuk merugikan orang lain. Rusak kan dunia ini. Apalagi popularitas. Pokoknya gua harus terkenal, dapat follower yang banyak di IG. Pokoknya gua harus punya handphone baru, yang paling baru. Soalnya teman sekelas gua itu udah ganti handphone yang paling baru. iPhone 12 gitu misalnya, belum ada ya. iPhone 12 atau Samsung S21 gitu ya. Belum ada. Orang pokoknya nggak tahulah, pokoknya orang tua kalau misalnya bokap nyokap gua nggak beliin handphone baru, gua nggak mau keluar. Gua marah terus. Lihat, kondisi dunia sekarang seperti itu. Kondisi sekarang apalagi popularitas, apalagi kekayaan. Pokoknya sikut sana, sikut sini, pokoknya bisa mendapat keuntungan yang lebih banyak. Ini kondisi dunia yang sekarang ini, saudara. Tapi yang bikin beda itu adalah karena kita anaknya Tuhan. Yang bikin beda itu Nuh, dibilang di dalam terjemahan Living Bible 6 ayat 8 itu Nuh was a pleasure to the Lord. Nuh jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kan enak begitu, saudara.
Tuhan capek dengan kekerasan-kekerasan yang ada di dunia ini pada zaman Nuh. Sekarang ini pun ngalamin hal yang sama. Akan lebih menarik, tahu-tahu Tuhan ngomong, tapi Gandhi beda. Tapi Miki beda. Tapi Michelle berbeda. Tapi kita semua anak-anak Tuhan berbeda. Kepengen gak sih saudara? Tuhan ngomong begitu ke kita. Sama seperti Allah ngomong gitu pada Nuh. Kita harus bisa berbeda dengan dunia ini saudara. Supaya kita bisa mendapat kemurahan-kemurahan dari Tuhan yang lebih lagi. Amin. Itu yang pertama saudara. Yang kedua adalah I must listen to God, not the voice of doubt. Bukan, saya harus mendengarkan suara Tuhan, bukan suara-suara yang meragukan saya. Saya harus belajar untuk mendengar suara Tuhan, bukan suara keraguan. Suara yang bikin ragu tuh bisa datang dari banyak sumber. Bisa dari medsos. Bisa dari mungkin kalau sudah punya haters, ya haters. Oh, ada saudara. Bisa dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita mungkin. Ngomongin ke kita yang nggak bener. Bisa juga pasti dari iblis. Iblis itu selalu bicaranya adalah menuduh. Tuh kan kamu kan begitu kan, tuh kan. Kalau Tuhan beda, Tuhan lebih memberikan kelegaan, kenyamanan. Dan kebanyakan suara-suara dari luar itu sebenarnya adalah dari diri kita sendiri. Kita self talk, ngomongin tentang diri kita sendiri, jelek-jelekin diri kita sendiri. Kita lebih banyak untuk mendengar suara-suara yang negatif. Nah, penangkalnya tahu nggak saudara? Penangkal dari suara-suara yang bikin kita ragu. Penangkalnya adalah iman. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7a ngomong begini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah telah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Bahasa Inggrisnya ngomong gini, it was by faith that Noah heard God's warning about things he could not yet see. Dia belum lihat. Jadi tuh gara-gara iman, si Nuh ini yakin walaupun 120 tahun kemudian baru terjadi apa yang diomongin sama Tuhan. Gara-gara iman, saudara. Gara-gara iman. Mungkin kita sekarang memang belum kelihatan apa yang menjadi tujuan Allah gitu. Kita harus mempercayakan, kita harus belajar untuk mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Nah itu adalah tindakan dari iman. Walaupun kita belum tahu, tapi kita harus mempercayakan masa depan kita kepada Allah. Itu adalah tindakan iman. Karena di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 mungkin memang tidak kita kelihatan ya, memang apa yang masa depan yang kita harapkan tuh nggak kelihatan dari sampai hari ini, nggak tahu. Tapi kita harus belajar beriman dari Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 18 ngomong begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bahasa Inggrisnya menarik, bahasa Inggrisnya ngomong ini. So, we don't look at the troubles. Jadi kami itu enggak ngelihat masalah. We can see now, yang kami lihat sekarang. Kami enggak lihat masalah yang kami lihat sekarang, tetapi we fix our gaze on the things we cannot see, we cannot be seen. Tapi kami mau mengalihkan perhatian kami kepada apa yang tidak kami lihat. Masalah yang kita sekarang ini jangan diperhatikan, tetapi apa yang Tuhan katakan yang tidak kelihatan itu yang kita pegang. Amin saudara. Nah jadi masa depan
masa depan kita itu nanti mau kita diberkati atau enggak, mau kita lagi ada masalah atau enggak, entah kehidupan masa depan, entah kehidupan hari ini, saat ini, itu tergantung dari apa yang kita dengar. Blessed or stressed will determine by on what you're listening on. Apa yang saudara dengar. Itu yang mempengaruhi kita mau stres atau mau diberkati. Kita mau jadi nikmati masalah atau kita mau merasa merdeka dari masalah itu. Nah, yang menarik di sini adalah pada saat kita mendengar suara Tuhan, kita akan dekat dengan Tuhan. Saudara ngerti ya? Kalau misalnya saudara, bagusnya gini, bahasa Inggrisnya itu listen. Listen itu harus dekat. Kalau hear, do you hear me? Nah, itu nggak perlu dekat. Tapi dikatakan listen. Bahasa Indonesianya dengar. Kalau yang hear mungkin kedengeran. Lu kedengeran nggak suara saya? Nah, gitu kan. Tapi dengarkan suara saya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi perlu ada hubungan yang dekat. Listen itu adalah hubungan di mana kita sedang mendekat kepada Allah. Kita sedang berjalan kepada Allah. Kejadian 6 ayat yang ke-9, Kejadian 6 ayat yang ke-9 dikatakan Nuh berjalan sama Tuhan. Nuh sedang berjalan bersama Tuhan. Terjemahan lain mengatakan begini, Nuh menikmati hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terjemahan yang lain ngomong begini, Nuh bersahabat dengan Tuhan. Jadi pada saat kita mendengar suara-suara yang macam-macam, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan dan mendengar apa yang Dia katakan. Caranya gimana? Ya, mari kita berusaha untuk setiap hari baca Alkitab, mendekatkan diri kita, berjalan bersama Tuhan. Kita berdoa, ngobrol sama Tuhan. Itu adalah salah satu kita dekat dengan Tuhan. Saudara, dekat dengan Tuhan itu mempunyai 3 hal. Caranya 3 hal. Yang pertama itu adalah kita nggak malu berjalan bersama Tuhan. Apakah saudara sekarang malu jadi orang Kristen? Malu kalau misalnya lagi ada masalah terus doa. Malu kalau lagi makan di tempat umum doa. Malu jalan sama Tuhan. Kalau misalnya sebuah pasangan suami istri, dia nggak akan malu saudara. Jalan di mall gandengan nggak akan malu. Kecuali dia bukan siapa-siapa, terus jalan di mall pasti malu karena bakal ketahuan sama orang lain. Nah, yang namanya dekat sama Tuhan itu adalah pada saat kita belajar untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Yang kedua adalah kita perlu bersepakat sama pasangan kita. Ya, kita mau bersepakat sama Tuhan. Yang ketiga adalah kita perlu berjalan dengan kecepatan yang sama bersama dengan Tuhan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah I must do exactly what God tells me to do. Wah, ini penting sekali saudara, ini penting sekali. Kalau misalnya enggak dilakukan zaman Nuh dulu, mungkin ini adalah hal yang paling parah sehingga kita enggak bakal berada di tempat ini. Ya saudara, Ibrani 11 ayat 7a ngomong begini, Noah obeyed God and built a large boat with his family. Partial obedience is disobedient. Misalnya aja, kalau misalnya si Nuh itu minta, Tuhan ngapain sih harus ada binatang-binatang ini? Gak usah lah binatang, nyamuk tuh buat apa? Nyamuk, aduh gangguin, ngapain disuruh masuk? Ngapain juga cacing? Ngapain suruh masuk Tuhan? Gak usah. Kalau misalnya Nuh seperti itu, waduh gak bakal ada seperti sekarang seperti ini. Tapi Nuh patuh sama Tuhan, semua exact, semua ukuran-ukuran yang ditetapkan Tuhan, dia melakukan semuanya. Genesis 6 ayat, Kejadian 6 ayat 9, di New Living Translation ngomong gini, Noah consistently follow God's will. Dia mengatakan sesuai dengan apa yang Tuhan pilih. Dalam kenyataannya adalah begini saudara, kita sekarang lebih suka nawar-nawar sama Tuhan. Kita merasa sedikit merasa bisa
sama Tuhan. Kita lebih merasa caranya Tuhan nggak lebih baik dengan caranya saya. Tuhan udahlah, curang sedikit nggak apa-apa lah. Tuhan ya udahlah Tuhan, nyogok-nyogok dikit nggak apa-apa lah. Yang lain juga begitu kok. Tuhan kan mau saya sukses kan, supaya saya berhasil kan. Nah ini caranya ini bagus Tuhan, supaya aku bisa berhasil dengan cara nyogok. Supaya aku bisa berhasil, caranya untuk nilai yang bagus, caranya adalah nyontek. Gampang kan Tuhan? Udahlah, caraku aja. Tuhan kan pengen aku seneng kan? Aku lagi ada masalah sama istriku, aku tak cerai aja, supaya aku cari istri yang lain. Kan supaya aku seneng Tuhan. Itu yang terjadi di dunia ini sekarang, saudara. Tapi Tuhan minta kepada kita, do exactly what God tells me to do. Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan minta kepada kita. Amin. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Kita belajar sama-sama. I must never give up on the dreams God gives me. Saya nggak boleh menyerah. Saya harus tetap semangat membangun mimpi yang Tuhan sudah taruh. Bayangin saudara, Nuh itu berjalan bersama dengan Tuhan untuk membangun bahtera itu selama 43.000 hari. 43.800 hari saudara. 120 tahun saudara. Supaya mereka bisa masuk bersama dengan keluarganya dan keluarganya bisa aman. Supaya keluarganya dan makhluk-makhluk ciptaan yang lain yang ada di bahtera itu aman semua. Kita semua bisa jadi aman di dalam Tuhan. Pembangunan bahtera itu 80 tahun, pintu di samping itu 120 tahun. Nah, ngomong begini, mari kita jangan lelah untuk berbuat baik, saudara. Seperti yang dikatakan oleh Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, sebetulnya saudara, bahtera itu adalah simbol keselamatan dari Kristus. Nuh bersama dengan keluarganya berada di dalam sebuah bahteranya yang sudah Allah ciptakan. Sebetulnya Allah yang minta supaya Nuh membuat. Tapi sama seperti kita, pada saat kita berada di dalam Kristus, maka kita akan selamat dari segala macam goncangan-goncangan yang dunia berikan kepada kita. Dan bahkan sebenarnya di dalam Kejadian 6 ayat 8 itu mengatakan bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah orang pertama di dalam Alkitab ini yang dituliskan yang mendapat kasih karunia Allah. Yesus adalah lambang kasih karunia di dunia ini. Yesus adalah lambang kasih karunia yang diberikan kepada kita. Jadi saudara, jangan menyerah saudara untuk melakukan hal-hal yang baik. Mari kita lakukan sama-sama. That's why mari kita sama-sama komit pada Tuhan untuk kita bisa maju terus. Ya, tadi distraction kita lawan dengan dare to be different. Doubts kita lawan dengan listen to God, mendekatkan diri kepada Tuhan. Detour kita lawan dengan do what God tell. Delays kita lawan dengan never give up. Jadi hal yang harus kita lakukan pada saat kita komit sama Tuhan adalah komitmen untuk berbeda dengan dunia. Yang kedua, komitmen untuk mendekat dengannya. Yang ketiga, komitmen untuk mengikuti setiap perintahnya. Jangan nyontek, itu bukan perintah Tuhan. Berbuat curang itu bukan perintah Tuhan. Yang keempat, komitmen untuk tidak menyerah, saudara. Amin. Saya undang teman-teman pemain musik untuk kita bersama-sama nyanyikan sebuah lagu kita. Dan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami sungguh belajar banyak Tuhan. Dari orang yang pernah dekat. Bahkan mungkin sampai dengan hari ini dia akan selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Nuh Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Engkau Tuhan Yesus.
Kami rindu untuk selalu berada bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena di dalam-Mu Tuhan Yesus kami bisa merasakan kebebasan. Di dalam-Mu Tuhan kami bisa merasakan keceriaan. Kami butuh Engkau Tuhan, karena di dalam-Mu kami bisa merasa aman Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan, ajarkan kami untuk kami bisa setia melakukan komitmen kami Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan Yesus Tuhan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, hanya Yesus. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan Yesus, untuk kami bisa berjalan bersama dengan Engkau di tengah-tengah masalah-masalah yang kami hadapi. Bahkan di masa depan nanti, kami nggak tahu Tuhan Yesus apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kami mau mengambil keputusan untuk kami tetap komitmen kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk terus setia kepada Engkau. Kami belajar untuk tetap berbeda dengan apa yang terjadi di dunia ini. Kami tetap akan komit untuk terus mendekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami terus berusaha untuk komitmen untuk mengikuti semua yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan Yesus. Dan kami gak akan menyerah walau badai apapun yang terjadi. Kami gak akan menyerah untuk terus mengasihi-Mu, mencintai-Mu, berkomitmen untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, biarlah kami bisa melakukan firman-Mu ini, tidak hanya kami dengarkan. Ajarkan kami Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Luar biasa. Baik saudara, sebentar kita akan memberikan link kepada saudara untuk saudara bisa memberikan persembahan. Ada QRIS yang saudara bisa capture di situ sehingga saudara bisa memberikan persembahan kapan saja, dan saya perlu dorong saudara untuk memberikan yang terbaik karena persembahan itu adalah bentuk dari penyembahan kita juga. Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita ini, mari kita yel-yel dulu. Oke, kita yel-yel dulu. Siap-siap semua? Oke. Kingdom Fun Club, Kibangi, Wiholi, Party. Mari kita akhiri, mari kita dengan penuh sukacita. Praise our God.
biasa. Dia Tuhan yang hijau, dia Tuhan yang dahsyat. Mari bersama-sama. Hey, hey. Hey. Mari senandungkan. Minggu depan kita akan ada ibadah spesial lagi. Minggu lalu kita ada ibadah spesial talk show gitu ya. Nah, hari ini biasa, minggu depan kita spesial lagi. Karena minggu depan kita akan ada praise and worship. Dengan tema Take Heart. Oke, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah dengan setia memberikan kami istirahat yang cukup, hari yang baru, udara yang sejuk. Terima kasih Tuhan, kami bisa menikmati semuanya. Semuanya itu kami percaya itu hanya karena anugerah-Mu, sehingga kami bisa menikmati semuanya. Walaupun hal yang buruk sekalipun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap bersyukur karena ada Engkau yang selalu menghibur kami. Itu yang menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu Tuhan Yesus. Umat yang percaya kepada Engkau, umat yang berharap terus kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Kami percaya Engkau terus tetap menyatukan kami dengan kasih setia-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Walaupun melalui online ini kami akan bisa terus menerima berkat daripada-Mu. Umat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau dan seluruh isi keluarga-Mu. Diberkatilah adik-Mu dimanapun mereka berada. Diberkatilah studimu saat-saat ini. Diberkatilah pekerjaan tanganmu juga hari-hari ini. Kami tahu ada masa-masa yang sulit, tapi diberkatilah. Biarlah Engkau semua bisa merasakan berkat dari Allah di hari-hari ini. Diberkatilah Engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat, katakan sama-sama, amin. God bless you. Keep funky, be holy, party. Woo! Kita punya Tuhan yang luar biasa.